Tersesat, oh tersesat, haleluya. Nah, gitu. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Nadanya beda. Nadanya nggak cocok. Iya. Itu biasanya. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Iya. Gimana menurut pendeta? Ya, Apakah sudah cocok? condong ke gereja masing-masing. Ingat ya. Loh, kadang-kadang kan cara ngucapin haleluya ada ciri khasnya. Iya. Cara angkat tangannya Beda ada lagi. khasnya juga. Iya, cara iya. ngomong amennya ada khasnya juga. Tapi kan yang penting satu atap gitu. Iya, Mungkin- itulah indahnya kekristenan. Iya. Kirain ada yang boleh tepuk tangan, ada yang larang tepuk tangan. Nah, emang ada ya? Ada juga. Tapi sekarang pas lihat-lihat, kayaknya udah mulai boleh deh tepuk tangan gitu. Samuel Zilbin, luar biasa. Ini ada yang ganteng-ganteng sekarang. Agak berbeda ya. Agak berbeda. Ya. Tidak ada senapan di belakang. Tidak. Biasanya ada senapan di belakang. Oh gitu. Iya. Kenapa? Oh set studio. Set studio. Sebenarnya sampai hari ini juga banyak yang bertanya, kenapa ada senapan di belakang? Iya kenapa? Dan sampai hari ini pun kita tidak tahu kenapa ada set Estetik. estetik. Dan biasanya ada anggur di depan. Ada anggur. Oh anggur, gue tinggal bilang nih. Wah. Habis syuting ini ya gitu ya. Iya, nanti ada roti juga kita Ada roti perjamuan Wes, kan. luar biasa. Dan anggurnya banyak. Free flow. Biar semakin rohani. Iya. Makin rohani. Betul. Masih siang sini. Masih Kecepatan. Iya. Samuel. Yes. Ini kita berbicara mengenai pengalaman Samuel dengan Tuhan. Iya. Jadi kayak acara-acara kesaksian. Acara-acara kesaksian dulu awalnya. Kayak ini kayak acaranya Daniel Mananta ya. Nah, Tisu. boleh ntar pendetanya bisa topang tangan. Langsung. Kalau kita berbicara mengenai perjalanan lu dengan Tuhan, titik apa yang membuat lu kayak kayaknya gue butuh sosok Tuhan gitu? Kan mungkin kalau agama kan mungkin lu dari kecil. Lu dari kecil nggak sih? Iya beragama. Ya, Dari gue, kecil. emang gue dari kecil sih. Dari kecil kan Dari ya. kecil. Tapi kan kebutuhan akan relationship dengan Tuhan mungkin ada titik tertentu gitu. Jadi mungkin waktu gue sekedar tahu ya Tuhan tahu ya, tapi gue nggak sayang sama dia. Tahu aja misalnya. Nah, gue mulai ngerasa wah Tuhan tuh selalu tolong gue tuh banyak banget sih sebenarnya. Misalnya, gue pernah ada kayak gue pernah sakit Bell's palsy, which is mulut miring sebelah itu banyak yang bilang orang awam tuh stroke ringan, tapi bukan. Tapi dari situ gue nggak bisa beraktivitas, gue nggak bisa kuliah, gue nggak bisa olahraga, pekerjaan gue semua depending MC, terus juga gue ada stripping, semua depending dan gue harus berobat jalan kurang lebih sekitar setengah tahun sampai 8 bulan. Nah pemasukan gue waktu itu berkurang terus menerus, tergerus oleh karena gue harus berobat segala macam. Karena nggak bisa stripping juga. Iya, itu nggak ditanggung asuransi karena nggak dirawat, Oh iya. nggak dirawat. Cuman gue berobat, abis itu pulang ya kan. Gue kalau dirawat gue cover asuransi, tapi ini enggak. Jadi tapi mulai dari situ pertolongan Tuhan tuh bukan datang melalui misalnya mimpi ego Tuhan, bukan, tapi lebih ke dia mengirim orang-orang yang mensupport gue, gitu. Teman-teman terdekat gue yang gue nggak nyangka sama sekali. Jadi bokap gue punya temen sohib kecil punya anak, itu kita deket. Nah dia datang support gue, padahal hal itu nggak pernah dilakuin sama dia. Ngobrol aja, ya sekedar nemenin ngobrol secara psikis ya biar gue tetap semangat kayak gitu-gitu. Nah terus gue ditolong lagi, misalnya ya sambil berjalannya waktu gue juga nggak ada, makin uang gue makin habis. Nah tiba-tiba setelah sembuh itu, bam, gue dapat kerjaan, melimpahlah uang gue, kayak gitu. Jadi benar-benar pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Itu sering banget gue alamin, pertolongan Tuhan tidak terlambat, gitu. Benar-benar gue ngerasa aduh. Kayak gue nggak sanggup deh, tiba-tiba Tuhan datang, deng, nolongin gue. Tapi bukan dengan kayak dia nampakin diri, gue tolong lo ya, bukan gitu. Atau dalam mimpi, nggak gitu ya. Karena gue bukan orang dreamer sih, tipe bukan dreamer. Nah terus banyak banget. Lo lebih ke sesuatu yang make sense mungkin kalau lo berpikir logika gitu ya. aja mikirnya gitu loh. Nah terus kayak misalnya
Terus apa lagi ya? Ya terutama pas udah punya anak sih. Itu benar-benar Tuhan memainkan perannya luar biasa banget di situ. Semenjak punya anak, gue nemenin istri gue lahiran ya. Gue ngeliatin dia lahiran, painfulnya waktu melahirkan, terus semua progres sampai hari ini gue ngeliat betapa besar kasih Tuhan tuh kepada gue tuh luar biasa melalui anak gue. Gitu. Karena ya gue akhirnya jadi sering baca kitab apa segala macam, mulai terbukalah guanya kayak gitu. Dari situ sih. Gimana Perjalanannya? Apakah ini menjadi ayah yang baik dengan ayah hadir? Ya makanya kan firman Tuhan bilang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, lalu telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lagi mendekat sama Tuhan. Iya, seru sih. Banyak sih pengalaman-pengalaman yang kayak gitu tuh. Maksudnya terutama dalam bidang pekerjaan ya. Tuhan tuh selalu tepat waktu sih. Itu sih yang gue rasain. Jadi gue nggak pernah khawatir lagi. Iya. Jadi buat yang masih bermasalah dengan finansial, kayaknya gua doang finansial aja, jodoh semua. Iya benar. Jodoh yang misalkan masih jomblo, gua harus kawinin cewek gua nggak ya? Karena duit gua belum cukup nih. Nah, kan banyak yang kayak gitu tuh. Waktunya tepat. Pas sudah cukup ceweknya nggak mau. Iya. Karena udah ketuaan. Ceweknya manggil Om. Nih, tapi gue punya pertanyaan deh. Oke. Soal jodoh. Kita kan free will. Tapi Tuhan udah buka jalan kan. Misalnya si A. Misalnya gue deh. Gue naksir sama si A. Gue tahu nih pasti dari Tuhan. Nah, gue mau mendapatkan dia tapi gue ragu. Terus akhirnya si A ini ditikung lah sama temen gue si B. Nah, di situ gue ngerasa bersalah nggak? Karena itu udah dari Tuhan tapi kok gue masih maju mundur. Kenapa nggak misalnya Tuhan, misal gampangnya kayak gue baru deh, udah lu masih A aja. Kenapa nggak gitu aja gitu loh? Kenapa harus ini gue siapin tapi kok kita maju mundur kenapa? Karena keputusannya harus dari lu. Relate banget. Pasti sebagai cowok video gitu ini banyak di forward nanti. Iya. Denger nih. Ya jadi gini. Kita diberi memang kemampuan untuk memilih, untuk menentukan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi, ya dong, dikasih knowledge, hikmat dan sebagainya. Dan akhirnya muncullah sebuah keputusan bulat, kayaknya ini yang dari Tuhan, betul dong. Nah, sekalipun kita mendapatkan satu keputusan bulat ini yang dari Tuhan, jangan lupa tetap respect dan hormat bahwasanya Dia yang jauh lebih tahu dari semua knowledge kita ini. Iya, betul. Ya, jadi ketika terjadi sebuah pembatalan atau penikungan, ya kan? Ya, itu bisa jadi penyebabnya salah satunya adalah memang Tuhan tahu yang paling terbaik melampaui kemampuan dan knowledge kita. Seperti itu. Nah, terkadang kita menerimanya susah karena kita berpikir 100% lalu justifikasi terakhirnya kita ambil di keputusan bulat kita. A dari kita. Ternyata buat Tuhan tuh A minus, A plusnya on the way misalnya kayak gitu. Tapi kan udah disiapin. Iya. Sudah ada orangnya gitu. Iya. Hanya kita aja yang, aduh kalau gue cepet aja gitu misalnya kayak gitu. Terus diganti dong, lebih baik. Lah berarti yang kemarin nggak baik dong. Nah, makanya yang kemarin yang baik menurut kita itu justifikasi terakhirnya harusnya di Tuhan. Nah makanya salah satu cara Tuhan berbicara sama kita adalah selain lewat firman, mimpi dan sebagainya, lewat situasi-situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dibilang Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ada yang sepertinya udah di depan mata tinggal diambil. Artinya nggak butuh effort gede kok untuk ngambil makan ini gitu. Tapi dalam kedaulatannya Dia yang lebih tahu garis akhirnya, endingnya kayak apa. Makanya ada kan yang dibilang ini, ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya prank gitu, mau. Nah kita cuma tahu bagian depan dan bisa menjustifikasi secara tepat. Kadang-kadang untuk memberikan yang paling terbaik, Dia izinkan pembatalan, kejadian-kejadian yang di luar kemampuan kita gitu. Yang kayaknya udah dekat gitu. Itu pun sebenarnya hanya pemikiran kita juga gitu. Iya gitu. Karena dalam kedaulatan kan Dia ngelihat sampai kesudahannya. Ketika kita mau mencari pasangan hidup, Tuhan melihat sampai kita punya cucu nanti. Ujungnya seperti apa? Itu berpengaruh ke sirkulasi kebahagiaan kita. Karena menurut gua, dua keputusan yang paling mempengaruhi
adalah pertama waktu kita percaya Tuhan, kedua dengan siapa kita menikah. Itu krusial benar karena itu yang paling menentukan begitu banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Nah makanya seahli-ahli apapun kita tetap masih ada ruang keterbatasan kita yang masih membutuhkan Tuhan untuk cek terakhirnya. Gitu. Jadi menurut gue ya kita putuskan, jalankan, habis itu lempar aja bolanya ke Tuhan. Ketika itu benar-benar menjadi bagian kita, ya itu akan terjalan dengan sendirinya. Nah ketika misalnya tidak terjadi dalam intervensi, misalnya kayak gini, kalau benar-benar itu dari Tuhan, waktu diintervensi ditikung, ya dia juga bisa buat sesuatu dong gitu. Jadi apakah dia tidak berkuasa atas kedaulatannya atas kita kan? Enggak juga gitu. Jadi ya paling hati yang terluka aja. Tapi kalau misalkan akhirnya kita sudah digantikan dengan si B. Dan kita akhirnya jadi menikah dengan si B dan kita pikir itu adalah jodoh kita. Tapi ternyata di tengah jalan karena suatu dan lain hal ada juga yang pisah. Itu kan ya free will kita. Nah, dalam pernikahan kan misalnya saya 5 tahun. Ya kan tiap tahun pasti ada challenge masing-masing. Challenge-nya itu bagaimana kita membawa kita dan pasangan menyelesaikan masalah itu. Itu kali ya. Iya. Makanya kan destiny-nya tuh bukan kayak karangan bunga selamat berbahagia. Karena berbahagia bukan tujuan utama pernikahan. Belajar dan supaya rencana-rencananya digenapi. Makanya gontokan-gontokan itu penting sebenarnya untuk kita buat makin bergantung sama Tuhan. Ya which is nggak mungkin nggak ada gontokan. Makanya kayak gini, orang kalau bahasanya bimbingan pernikahan nih, Tuhan di sini, pasangan di sini. Kok jadi bimbingan pernikahan? Iya. Siapa tahu ada yang mau bimbingan pernikahan. Tergantung dengan siapa kita berada dan lagi di mana. Iya, benar. Tebal banget ke Valentine. Iya, ke Valentine. Gini, jadi orang bisa retak, bisa pisah, tapi ada kekuatan yang tetap mempersatukan. Ya ini kedaulatan Tuhan ini. Makanya orang bisa mungkin berantem, bisa apa ya? Waktu kita naruh Tuhan di arena pernikahan dan Tuhan yang menuntun pernikahan kita, nah itu sangat. Makanya sangat penting untuk memiliki satu cara pandang yang sama tentang Tuhan waktu memulai dalam sebuah pernikahan. Nah itu, ini ada pertanyaan mengenai itu nih. Ini ada pertanyaan mengenai itu, sebentar ya. Nah berbicara mengenai jodoh ada pertanyaan dari Arnold G. Tersesat. Hevenu Shalom Alaikum. Bapak orang Ibrani. Tapi mungkin Anda sangat sangat baik gitu di dalam bahasa Ibrani. Haleluya. Pendeta Yeri mau tanya bagaimana hukumnya tentang nikah beda agama? Karena saya melihat Romo di TikTok menjelaskan bahwa pernikahan beda agama di Katolik itu diperbolehkan. Kata dia ya kan kita nggak tahu. Kita tidak lagi melempar satu statement ke arah situ. Iya dan kita tidak membandingkan TikTok dengan apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Ini dia yang tanya. Gimana? Itu pertanyaan dari zaman baheula sampai sekarang masih selalu ada ya. Iya. Dan itu kan sekarang jadi sesuatu yang real di depan mata. Karena kadang orang bilang gini, abis yang seiman cowoknya gitu-gitu aja. Emang mau yang gimana sih nyarinya? Iya kan, udah minoritas gitu-gitu aja. Makin susah ya. Gue termasuk yang pernah pacaran beda agama. Lu pernah? Gue juga pernah. Nah, ya jadi sebenarnya ya gini. Keputusan bulatnya kan banyak pihak nih. Misalnya kita yakin nyantai, tapi begitu ngobrol sama keluarga, beda. Curhat sama pendeta, beda lagi. Jadi beda. Nah jadikanlah itu pertama personal dulu. Karena gue meyakini seperti kata sahabat gue Habib Jafar, cinta itu tidak punya agama, tapi semua agama tuh punya cinta. Gitu. Rasa respect pada cinta satu sama lain itu tetap perlu dihargai meskipun ada value-value di baliknya gitu loh. Nah sekarang kan misalnya ngomong nikah kan, berarti kan akan berhadapan dengan catatan sipil. Itu satu. Kedua, konsekuensi dari gereja lokal masing-masing. Ada yang mengizinkan, ada yang enggak. Oh, gampang kita nikah di luar aja gitu kan. Ya sebenarnya sih bicara soal kesakralan pernikahan itu sendiri. Maka yang tadi gue bilang itu sebenarnya efektivitas ketika dua-dua itu terintegrasi pada satu yang sama. Karena pasti beda gitu. Berusaha mencari pasangan yang cocok itu kayak orang pakai sendal kanan dua-dua. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Kalau kita tidak mencari satu titik temu, maka perpisahan tinggal tunggu waktu aja gitu.
Dalam artian susah sekali mempersatukan. Harus ada satu titik temu yang secara konsisten. Nah, titik temu itu paling enak adalah ketika titik temu iman ini. Sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa terselesaikan dari satu yang sama itu. Meskipun di dalam realita banyak juga kok yang akhirnya pisah. Meskipun dikasih, tergantung orangnya juga. Iya. Apalagi kalau dia punya contoh yang seiman pisah dan nggak seiman nggak pisah. Iya. Itu berat. Itu berat sih. Karena itu akan menjadi pembicaraan. Betul. Si ini aja. Kayak kan kalau ibu-ibu komplek ini nih. Udah ada openingnya begitu. Itu berat. Apalagi, itu lakinya pelayanan, tapi sama istrinya begitu. Itu banyak yang kayak gitu itu tuh. Dia nggak Mungkin basaroh nggak apa tapi baik-baik aja. Mungkin karena kita terlalu mengidolakan manusianya kali ya. Bukan Tuhannya tapi manusianya. Pasti kekecewaan itu akan ada. Karena manusia. Yang pasti akan menghadapi lebih banyak tantangan sih. Tuh. Itu aja sih. Kalau misalnya ada orang sering kok datang, mana bang? Siap nggak sama tantangan nih? Dan konsekuensinya gitu loh. Konsekuensi sosial, ya kan? Ada konsekuensi mungkin hukumnya juga karena waktu ngurus catatan sipil itu kan harus ditentukan gitu. Tapi ada. Tapi dosa nggak nikah beda agama itu? Sebenarnya, nah itu pertanyaan menarik. Karena itu bicara dosanya ya. Gue nggak peduli tentang apa omongan orang deh. Yang peduli adalah bagaimana gue mengakhiri pertandingan. Apakah gue ke atas atau ke bawah. Nah, tapi gue cinta mati. Let's say hamil, tung lah. Nikah dong, tapi gontok-gontokan. Tapi gue sayang sama dia sayang sama gue. Tapi kita nggak mau pisah karena ada tanggung jawab. Yaudah akhirnya kita menikah tapi beda agama. Nah, dalam proses pernikahan itu setelah nikahan pasti kan berhubungan badan. Nah itu kan berdosa atau tidak? Bahkan sebelum nikah sudah berhubungan badan. Nah itu dosa. Karena udah jadi. Kan diampuni dengan proses pernikahan. Anggaplah begitu lah ya bahasa manusianya. Terus setelah menikah kan orang awam udah sah. Dosa nggak? Jadi Alkitab sangat tegas menyatakan bahwa jadilah pasangan yang seimbang. Seimbang. Bukan seiman. Ya, seiman aja nggak cukup bahkan. Seimbang dalam artian ada satu frekuensi yang nggak terlalu beda jauh. Gitu. Artinya makanya dipakai kata seimbang bukan seiman. Artinya lebih dari seiman, seimbang gitu loh. Misalnya makanya orang kan dalam membangun pasangan itu mencari persamaan-persamaan yang tidak terlalu. Akhirnya orang mulai terasa nyaman ketika ada kesamaan-kesamaan tertentu yang membuat akhirnya nyaman. Nah, ketika perbedaan terlalu signifikan, bukan cuma iman ya, gitu loh. Misalnya satu fanatik dangdut, gitu, satu fanatik rock, gitu. Ya, artinya kan itu kan jadi satu proses. Makanya selain mencari sebuah persamaan, mencari sebuah keseimbangan di dalam membangun sebuah pasangan. Karena intinya itu menjadi wadah di mana rencana besar itu akan turun dan termanifestasi di muka bumi ini. Blessing gitu lah. Bukan cuma blessing, agenda, perkara-perkara besar. Karena Tuhan memulai peradaban manusia dengan pernikahan sebelum ada gereja, sebelum ada sekolah, sebelum ada pemerintahan dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat krusial, sangat penting gitu. Makanya paling enak ya bertempur aja di masa pranikah lah. Hajar-hajaran di situ supaya kita masuk dalam sebuah tatanan yang sesuai. Tapi kan kita mau bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi gitu ya. Kalau kasus yang tadi lo cerita, gue punya pandangan khusus. Kalau menurut pandangan gue bahwa kasus hamil di luar nikah tidak harus selalu diselesaikan dengan pernikahan. Oke, setuju. Karena itu menambah sebuah masalah baru. Belum nikah aja udah tekdung. Itu tapi kan ada yang tekdung dulu akhirnya happy ending. Iya kan ada. Biasa, tapi itu bukan berarti contoh yang harus dilakukan. Iya. Kadang itu kan dari gengsi orang tua masing-masing. Nggak mau ada aib. Kalau social judgment gitu ya. Kalau gue tanggung aja aibnya. Kita bantu gimana cara membesarkan anaknya gimana. Ini kita cari jalan gitu. Lebih baik mempersiapkan mereka nanti dibanding paksa sebelum gede perutnya. Udah paksain ngakalin bohong sana bohong sini. Padahal masuk dalam neraka yang selanjutnya. Karena waktu itu tidak siap, ada istilah orang, nyasilat seumur hidup. Ketika itu tidak dilakukan dengan sebuah persiapan. Makanya nggak semudah itu. Nggak semudah itu Ferguson.
arahnya ke sini ya. Iya. Tapi gue menarik kalau tidak diselesaikan dengan pernikahan, ini bisa menjadi senjata si cowok untuk mengatakan bahwa tidak semuanya harus diselesaikan dengan pernikahan. Untuk tidak bertanggung jawab gitu. Ya mungkin itu yang terbaik buat, karena gue nggak ngalamin beberapa kasus gitu. Dengan dipaksain dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dipaksa, apakah tiba-tiba dia jadi komitmen, dia jadi sayang. Ketika pacaran aja nggak tanggung jawab dengan ini gitu ya. Itu maksudnya. Iya. Sedangkan dia harus jadi ayah yang paling tepat, paling luar biasa, dan jadi suami yang luar biasa. Lebih baik dipersiapkan. Kalau nggak siap ya nggak apa-apa. Iya. Terus gimana nih? Tanggung malunya, konsekuensi kok. Iya. Paling setahun 2 tahun doang kali ya malunya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pulang dari Holy Wing, yang setengah-setengah sadar, tolong langsung pulang. Dan lihat kiri kanan, jangan ada siapa-siapa. Itu cara terbaik untuk terhindar dari apa yang kita bahas ini. Kita akan berjumpa lagi dan masih bersama Samuel J. Gwyn di episode berikutnya. Shalom.